Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih masuk pada pembahasan dosa-dosa besar, dan hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-63, at-tiyarah ataupun menganggap sial. Di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan dua dalil tentang bahayanya menganggap sial, dan itu bagian daripada dosa-dosa besar. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. Disebutkan dari Salamah Ibn Khulai dari Isa bin Asim dari Zir dari Abdullah, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu minasyirki wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli. Tiyarah itu termasuk kesyirikan. Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan pernah terlintas di dalam benak pikirannya, maksudnya mengarah kepada tiara, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan menguatkan tawakal. Kemudian di sini Sulaiman ibn Harb berkata, tidak ada seorang pun di antara kami, maksudnya yang tidak terlintas dalam pikirannya at-tiyarah, artinya semua orang pernah terlintas, tetapi itu bisa dihilangkan dengan tawakal. Kemudian hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wa la tiyarata wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibatun. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan, dan aku sangat kagum dengan sikap optimis. Kemudian para sahabat mengatakan, apa yang dimaksud sikap optimis itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kata-kata yang baik. Baik. Apa itu tiyarah? Kenapa dianggap dosa besar? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiyarah itu artinya seseorang menganggap sial sesuatu. Jadi at-tiyarah itu menganggap sial atau buruk terhadap sesuatu, baik sesuatu itu berupa sesuatu yang mungkin dilihat, seperti ibu melihat burung di malam hari, melihat anjing hitam, melihat ular atau binatang-binatang yang lainnya, kemudian terpikir, wah akan terjadi sesuatu nih.
atau sifatnya sesuatu yang didengar. Tiba-tiba ibu mendengar ringkikan kuda, atau mungkin suara burung hantu ibu dengar, ataupun suara angin atau suara apapun, kemudian terbenak dalam hatinya pasti akan terjadi sesuatu. Ataupun mungkin ibu mimpi, mungkin ibu mimpi buruk, sehingga setelah mimpinya itu kepikiran, jangan-jangan. Atau bisa saja kemudian kesialan itu karena sebuah angka, seperti umpamanya angka 4, angka 13, angka 33, itu dianggap sial. Ataupun mungkin menganggap sial itu dengan hari, bulan ataupun tahun. Seperti yang ma'ruf di masyarakat itu, kadang-kadang orang kalau mau kawin, kadang tanya hari kan, tanya bulan dan tanya tahun. Jangan sembarang ngambil hari, ngambil bulan dan ngambil tahun, nanti sial katanya. Itu terkadang juga at-tiyarah itu atau tatayyur itu bisa berupa hari, bulan ataupun tahun. Ataupun mungkin boleh jadi dengan melihat orang. Entah ibu jalan kemana, nampak lihat orang serem gitu ya, hitam, nampak garang dan begitu seterusnya. Terus ibu kepikiran gara-gara lihat orang tuh. Karena di zaman dulu juga ada, di mana ketika terjadi paceklik dan kemiskinan di zaman Fir'aun, mereka menganggap bahwa paceklik ataupun kekeringan dan kemiskinan itu dikarenakan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dianggap membawa sial. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Jadi ada orang-orang itu yang menganggap orang lain itu pembawa sial. Ini juga termasuk tatayyur, ya. Atau seperti tadi, tidak jadi umpamanya bangun rumah karena ini bulan sial, bulan Muharram. Tidak jadi usaha karena ini bulan sial, bulan Muharram. Ini di dalam Al-Qur'an termasuk istiqsam bil azlam namanya. Bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah itu, wa antastaqsimu bil azlami dzalikum fisq. Dan diharamkan pula mengundi nasib. Jadi mengundi nasib dengan cara azlam ini haram, dan termasuk di dalamnya juga ya tadi menggagalkan bisnis karena sebuah keyakinan bulannya enggak benar, tahunnya enggak benar, harinya enggak benar, padahal hari, bulan ataupun tahun itu sama saja. Bahkan yang mencelanya sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi itu, la tasubbu dahra fa innama ana dahrun. Jangan kalian cela masa, cela waktu, karena aku yang membolak-balikan ada waktu itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pembahasan kita ini, at-tiyarah ini, menganggap sial ini. Kenapa menganggap sial ini dikategorikan dosa besar? Bahkan dikategorikan sebuah kesyirikan. Ada dua hal yang melatar belakangi kenapa tiyarah ini dianggap syirik atau dianggap dosa besar. Pertama, karena orang yang suka tatayyur menganggap sesuatu itu sial
entah sesuatu itu yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, atau angka, atau hari, atau orang gitu ya. Kenapa itu sampai kemudian dianggap syirik dan masuk dosa besar? Karena orang tatayur itu hakikatnya memutus tawakal, hilang tawakal dalam hatinya. Dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hilang tawakal, akhirnya menyandarkan kepada selain Allah, menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, tatayur itu menyandarkan kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, Bu. Kalau saya boleh katakan, orang tatayur itu lagi menghayal, lagi melamun. Malam-malam tengok gagak atau dengar suara gagak, wah ada orang mati nih. Ini kan menghayal, Bu, nggak ada hakikatnya. Kematian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti disentuh kematian. Tidak mesti datang burung gagak, atau mendengar suara gagak, atau melihat hewan-hewan yang menakutkan. Tidak ada urusan kematian dengan melihat itu. Banyak orang enggak melihat gagak mati kok. Karena kematian itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan, pas waktunya kalau kematian itu datang. Inilah dua perkara kenapa at-tatayyur atau tiarah ini menganggap sesuatu itu mendatangkan kesialan, termasuk syirik dan dosa besar. Saya ulangi, karena pertama hakikatnya dia memutus tawakal dan bersandar kepada selain Allah. Yang kedua, menyandarkan kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, atau dengan kata lain sedang menghayal dia. Sehingga di sini terjadi dua kesyirikan. Pertama, syirik dalam ibadah. Yang kedua, syirik dalam isti'anah. Syirik dalam ibadah, karena kita tahu bahwa tidak boleh seseorang itu melakukan sesuatu amalan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik dalam isti'anah, meminta pertolongan, karena kita dilarang tidak boleh meminta pertolongan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Lah orang tatayur ini membatalkan dua-duanya tuh. Contoh umpamanya ada orang menikah. Nikah ini kan ibadah, Bu. Nikah ini ibadah. Tiba-tiba tidak jadi nikahnya tuh. Alasannya apa? Karena menganggap harinya sial, bulannya sial. Berarti di sini terjadi kesyirikan dalam ibadah. Atau umpamanya udah nikahnya menurut orang pinter, bulan ini, bulan itu. Berarti hakikatnya kita ibadah itu mengikuti kehendak orang yang dianggap pintar. Boleh juga para dukun. Kemudian yang kedua, syirik dalam isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Seolah-olah kemudian hari-hari tersebut, bulan-bulan tersebut itu mendatangkan sial, sehingga dia harus meminta pertolongan kepada makhluk selain daripada Allah Azza wa Jalla. Datang ke dukun, datang ke paranormal, hanya menanyakan hari baik, bulan baik, dan tahun baik. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tatayur itu, Bu, itu tidak lepas daripada dua perkara. Orang tatayur itu tidak lepas dari dua perkara. Pertama, mengikuti tatayurnya dan meninggalkan amal. Yang kedua, atau mungkin melakukan sebuah amalan yang dikehendakinya tapi ragu-ragu, hatinya gelisah, takut terjadi sesuatu. Contohnya orang-orang Arab jahiliyah, apabila mereka hendak safar dalam rangka berniaga ke Syam ataupun ke Yaman, kebiasaan mereka itu biasanya menerbangkan burung, Bu. Itu kalau burung arahnya ke Yaman, mereka akan berangkat. Karena kalau burung mengarah ke Yaman itu artinya membawa hoki, membawa keberuntungan, berangkat mereka. Tapi kalau burung itu diterbangkan tiba-tiba ke arah Syam, maka tidak jadi berangkat, Bu. Karena Syam itu disebut Syam karena dari tasya'um, membawa sial.
Lah itu disebut tatoyur tuh. Orang-orang jahiliyah suka tatoyur kayak gitu, enggak jadi jualan, enggak jadi berdagang hanya gara-gara mengikuti arah terbangnya burung. Kalau ke Yaman berangkat, kalau enggak ke Yaman arah terbangnya apalagi ke Syam, enggak jadi itu. Makanya orang-orang tatoyur itu bisa saja kemudian dia membatalkan amalan, enggak jadi dagang. Itu kan membatalkan amalan kan? Ya. Tidak jadi dagang, akhirnya dia mengikuti tatoyurnya, mengikuti burung yang diterbangkannya itu. Ataupun dia maksa, nggak apa-apalah burung arah ke Syam, saya berangkat aja lah. Kalaupun dia melakukan amalan, pasti ada ragu-ragu tuh, pasti ada hal-hal yang menggelisahkan bagi dia, takut terjadi ini itu dan lain sebagainya. Nah, inilah kondisi orang tatoyur, dan ini bisa melemahkan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa penyebabnya? Kenapa orang itu bisa tatoyur? Kenapa orang itu bisa menganggap sial? Pertama, karena dhaful iman. Karena imannya kurang, tauhidnya itu kurang mantap. Sehingga para ulama mengatakan man dha'ufa imanuhu aktsaruhum tasya'uman wa tiyaratan. Barang siapa yang lemah imannya, maka biasanya lebih banyak masuk ke tasya'um dan tiarah, menganggap apa saja dianggap sial bagi dia. Itu karena kurang iman alias tauhidnya kurang mantap. Yang kedua, kurang tawakal. Sebab kalau tawakal itu enggak mungkin orang tawakal itu akan terkena penyakit tiarah orang tawakal itu. Karena yakin bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Mau itu kejadian baik, mau itu kejadian buruk, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengatakan kul innal amra kullahu lillah, katakan ya Muhammad, semua urusan itu milik Allah Azza wa Jalla. Maka penyebab yang kedua kenapa orang bisa tatoyur itu karena kurang tawakal. Kemudian yang ketiga, kurang isti'adzah, kurang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena asal daripada tiarah menganggap sial itu sebenarnya was-was, Bu. Was-was dari syaitan. Apabila kita terkena was-was dengan tiarah tadi, segeralah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin yang keempat, sebab terjadinya tiarah itu karena kurang banyak doa, kurang banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ada doa yang diajarkan kepada kita apabila terjadi dalam hati kita itu menganggap sesuatu itu sial. Pamannya ibu bermimpi mimpi buruk, kepikiranlah mimpinya itu. Ada apa ya? Apa ya yang akan terjadi? Kok aneh mimpi saya ini udah beberapa hari ke belakang ini. Ya. Ini kalau sudah seperti ini langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan, dan tidak ada kesialan kecuali kesialanmu, dan tiada sesembahan kecuali Engkau yang berhak disembah. Ataupun berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah ada kebaikan kecuali datang dari Kamu, tidak pula terhilangkan keburukan kecuali Engkau yang menghilangkannya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau kita banyak berdoa, Bu, apalagi berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam hadis kudusinya, ana inda dhanni abdi bi faman dhanna bi khairan falahu. Saya ini bersangka prasangka hambaku, kata Allah, maka siapa yang dia berprasangka baik, aku akan baik kepadanya. Kemudian juga yang nomor 5, boleh juga terjadi tatayur itu karena kurang menerima takdir.
kurang kuat beriman dengan takdirnya. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul yang mengatakan takdir itu khairuhu wa syarruhu? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Inilah 6 atau 5 perkara yang menjadikan penyebab orang itu tatoyur. Saya ulangi secara singkat. Karena kurang tauhid atau kurang iman. Yang kedua, kurang tawakal. Yang ketiga, kurang isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Yang keempat, kurangnya berdoa, malas untuk berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul untuk menghilangkan tiara ini. Dan yang terakhir, kurangnya beriman dengan takdir. Padahal semua tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti obatnya kebalikannya, Bu. Obat at-tayyur ini kebalikan dari 5 perkara ini. Pertama, kuat tauhidnya, kuat imannya. Maka orang yang kuat tauhidnya dan kuat imannya, insya Allah tidak mungkin tatoyur. Tidak mungkin orang itu menganggap sial sesuatu. Yang kedua, tawakalnya kuat. Tawakalnya kuat. Terserah burung mau ngarah ke sana kemari, terserah. Gak ada urusan dengan bisnis saya. Jangan berhenti gara-gara terbang burung. Jangan berhenti gara-gara tengok ular. Jangan berhenti gara-gara tengok anjing hitam. Jangan berhenti karena ini itu. Tawakal aja, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian yang nomor 3, perbanyak isti'adzah. Karena saya tadi katakan bahwa tiarah ini was-was dari syaitan, dan kita bisa beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari was-was syaitan berupa tiarah ini. Ataupun mungkin dengan banyak berdoa. Doa yang diajarkan ini, doa yang diajarkan Nabi SAW, barang siapa yang tiarah mengurungkan dia dari hajatnya, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, lalu apa kafarahnya? Apa doanya? Maka Rasul SAW mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Barang siapa yang tiarah mengurungkan diri dari hajatnya, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa kafarahnya? Maka Rasul mengatakan, hendaklah berdoa, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tiada kesialan kecuali kesialanmu, dan tiada sesembahan kecuali dirimu, ya Allah. Inilah cara mengobati tiarah tadi. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sedikit fenomena di masyarakat tentang tiarah, atau contoh-contoh tiarah di masyarakat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencontek penelitian yang dilakukan oleh Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala. Beliau memberikan beberapa poin saat penelitiannya, di mana masyarakat itu suka tiarah itu. Yang pertama, menganggap sial angka 13 dan 4. Masuk pesawat, angkanya dari 11, 12, 14, seat ke-13 yang enggak ada. Kenapa? Itu kursi sial. Ataupun dari 1, 2, 3, 5, 4-nya kemana ini? Enggak dicantumkan karena itu angka sial. Kemudian yang kedua, menganggap sial bila suami mengikat handuk di leher saat istri lagi hamil, katanya. Alasannya apa? Nanti ari-ari bisa ngekat leher bayi, katanya. Betul tak tuh? Ya ndak betul lah, Bu. Namanya tiarah, ya. Masa gara-gara suami ngikat handuk di leher tiba-tiba anaknya hari-hari ngikat ke leher dia pula? Apa hubungannya kan itu? Ataupun yang nomor 3, gadis duduk di depan pintu susah jodoh, katanya. Justru kalau menurut saya, kalau gadis depan pintu itu cepat jodohnya dilihat orang. Si lewat nengok lagi orang, lewat nengok lagi, cepatlah jodohnya. Ya. Kemudian yang nomor 4, ada burung gagak hinggap sehingga dianggap ada orang mati. Tadi sudah saya jelaskan, kematian itu milik Allah. Tidak ada hubungan dengan burung. Burung tidak bisa nyabut nyawa. Kemudian yang nomor 5, gerimis disertai panas. Matahari
muncul, tapi kok ada hujan. Itu kan ada itu biasanya hujan tapi panas. Ada apa ini? Katanya ada setan melahirkan anak katanya. Gimana ceritanya setan melahirkan anak ini? Kemudian yang nomor 6, ada anak lahir pas azan maghrib lagi. Jadi kalau ada anak lahir pas azan maghrib, biasanya nanti matinya diterkam harimau katanya. Ini kan aneh gitu ya. Kemudian nomor 7, tidak boleh cium tangan anak kecil, nanti jadi pengemis katanya. Jadi ibu kalau ada anak-anak kecil gitu, jangan suka cium-cium tangan dia, nanti anak ini besar jadi pengemis katanya. Lah, mana ada? Justru kita harus mencium anak itu sayang, karena sayangnya kita kepada anak-anak kan. Kok ditakut-takuti jadi pengemis pula? Yang enggak nyium anak aja banyak pengemis kok. Ya. Kemudian juga meninggal di hari Sabtu. Kalau ada orang meninggal di hari Sabtu, itu nyusul nanti saudaranya tuh. Nah, nanti ibu kalau hati-hati itu. Kalau saudara ibu meninggal hari Sabtu, siap-siap ibu nyusul katanya. Nah, ini kan tatoyur bu, mana ada kayak gitu. Ya. Kemudian angka lahir pada tanggal lahir sama dengan orang tuanya. Jadi kalau seandainya anaknya lahir, kok tanggalnya sama dengan ibunya? Waktu ibunya lahir gitu juga segitu tanggalnya. Anak ini lahir kok sama pula dengan ibunya. Katanya biasanya nanti kalau sudah besar nih bu, itu jadi saingan tuh. Nanti bertengkar tuh anaknya sama ibunya tuh. Tidak ada hubung kait ini. Kemudian juga ada gadis makan sayap ayam. Jadi kalau ada gadis nih belum nikah, jadi kalau makan tuh sukanya sayap aja itu. Yang dipesan KFC sayap, semua sayap. Pokoknya suka makan sayap lah. Nah, biasanya bu, kalau ibu punya anak gadis suka makan sayap ayam, nanti kalau kawin bu, itu dibawa kabur suaminya itu. Dibawa kabur, dibawa terbang katanya. Nggak akan hidup serumah lagi. Jauh susah nanti ininya nemui dia katanya. Lah ini gimana ya? Ini kan keanehan bu. Ya, di masyarakat ya, ini sebagian kecil lah tatayur seperti ini. Ya, mungkin di tempat-tempat daerah itu ada lain lagi ya ceritanya kan. Tapi yang jelas bahwa 10 tatayur ini yang disebutkan beliau hafizahullah taala di sini, tentu ini kesyirikan. Bahkan Imam Zahabi memasukkan bagian daripada dosa besar. Dosa besar tidak boleh. Karena tadi sudah saya jelaskan kenapa dosa besar dan kesyirikan. Satu, karena menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau tidak mau dia menghilangkan tawakal tuh. Atau yang kedua, menyandarkan sesuatu kepada hayalan, tidak ada hakikatnya. Ya contoh tadi, suami kalau mandi suka ngikat di leher, nanti anak bayinya lehernya kelilit ari-ari, kan menghayal bu. Mana ada medis dokter kayak gitu? Apa hubungan handuk di leher bapak dengan ari-ari bayi kan? Kan menghayal, itu sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Makanya mengurangi tauhid di sini. Lah masyarul muslimat yang dimuliakan Allah, itulah yang disebutkan di sini kata pengarang, at-tiyaratu minasyirki wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Tiarah itu termasuk kesyirikan. Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan pernah terlintas dalam pikirannya mengarah kepada tiarah, akan tetapi Allah menghilangkan dengan tawakal. Ya. Kemudian di sini hadis Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalimat la adwa itu artinya tidak ada penyakit yang menular. Apa maksudnya tidak ada penyakit yang menular itu? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada tidak ada penyakit yang menular ini, la adwa. Karena begini bu, di masyarakat itu ada orang yang menganggap bahwa penyakit itu menular dengan zatnya, dengan
zatnya. Dan itu keyakinan orang jahiliyah, Bu. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka menganggap bahwa segala penyakit itu menular dengan sendirinya. Tidak ada hubung kait dengan Allah di dalamnya. Lah tentu keyakinan ini batil, Bu. Ya. Kenapa? Karena yang menularkan atau tidak menularkan penyakit itu hanya Allah. Bukan penyakit itu sendiri yang menularkan dirinya kepada orang lain. Makanya kalau kita katakan ada nggak penyakit menular? Nggak ada penyakit menular itu. Kalaupun seandainya dia nempel ke orang lain, itu karena takdir. Bukan karena zat penyakitnya yang menularkan kepada orang lain, bukan. Kalaupun terjadi umpamanya orang ini sehat semua, ketika ibu masuk flu, tiba-tiba flu semua, itu sudah takdir Allah yang menularkan, bukan penyakitnya yang menularkan. Ini makna la adwa di sini. Makanya ada hadis Nabi SAW, janganlah mencampurkan unta yang sakit ke unta yang sehat. Maknanya larangan mencampurkan unta sakit, anggaplah kudis gitu ya, unta kudis atau yang semacamnya dengan unta yang sehat. Karena pencampuran tersebut terkadang menyebabkan adanya perpindahan penyakit dari satu unta ke unta yang lainnya. Tapi penyakit itu dia berpindah dari satu unta ke unta yang lainnya itu biiznillah, karena ada izin dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, enggak akan menular. Kalau Allah izinkan loh menular, kalau Allah tidak izinkan tidak menular. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasul mengatakan, menjauhlah dari penyakit kusta sebagaimana menjauhnya engkau dari singa, kata Rasul. Karena bagaimanapun mencampurkan orang yang sakit kusta dengan orang sehat kadangkala menyebabkan penularan penyakit. Dan orang sakit ke yang lain, yang sehat bisa saja nempel, ya. Tetapi maksudnya di sini, kalaupun terjadi penularan itu bukan karena zat penyakitnya yang berpindah, tapi karena memang sudah ditakdirkan orang ini harus punya penyakit dengan penyakit yang sama yang ditularkan orang ini kepada dia. Bisa dipahami ya, Bu ya. Jadi bukan zat penyakitnya yang menular, tetapi Allah yang menghendaki penyakit itu pindah kepada orang lain. Sebab kalau seandainya kita katakan penyakit itu menular, ini kan kesannya penyakit yang menular kan, Bu. Seolah-olah tidak ada campur tangan Allah di situ. Hati-hati itu penyakit menular tuh, jangan dekat-dekat. Seolah penyakitnya yang menularkan penyakit itu. Jangan, tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Kalaupun dia menular itu bukan karena penyakitnya, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la adwa. Kemudian di sini wala tiyarata, dan juga tidak boleh at-tiyarah. Tidak boleh at-tiyarah, tadi saya ulangi, maksudnya tidak boleh seseorang itu menganggap sial, mudah menganggap sial gara-gara melihat, gara-gara mendengar, gara-gara bermimpi, gara-gara lihat orang, ya kan? Mungkin ibu lihat kawannya gitu kan, nampaknya bos sial orang ini. Nggak boleh, Bu, nggak ada orang bos sial, ya. Kan ada orang yang kemudian lihat orang itu langsung, aduh datang orang ini nih. Kenapa dengan ibu? Biasanya kalau dia datang tuh bos sial tuh. Nah ini nggak boleh, Bu ya kan, nggak ada orang bos sial itu, ya. Jadi ini juga termasuk juga tiarah tuh, ya. Wala tiarata itu masuk tuh nganggap orang sial. Ataupun tadi sebutkan angka, hari, bulan, tahun, dan perbuatan tertentu, dan begitu seterusnya. Makanya Rasul mengatakan wala tiarata, tidak ada tiarah, tidak ada sial-sial, tidak ada, ya. Wa uhibbul fa'lah, kata Rasul, tapi aku cinta sebagai obat. Rasul ingin jelaskan obatnya tiarah itu apa? Al-fa'lu, supaya kita jangan mudah bertiarah adalah al-fa'lu. Ketika sahabat bertanya apa itu al-fa'lu ya Rasulullah, kalimatun
thayyibatun, kalimat yang baik. Ibu mendengar suara gagak di malam hari. Ibu katakan, tidak ada apa-apa, biasa mungkin ya gagak lewat, ya gitu saja, nggak dikait-kaitkan dengan sial. Ya mudah-mudahan bawa kebaikan. Gitu. Ibu lagi jalan naik motor, di tengah jalan ada ular lewat, kan itu. Ada apa ya? Ada apa ya? Was-was tuh Bu. Kalau takut tidak apa-apa, namanya takut ular kan itu. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan mistik ya, dengan hal-hal yang gaib, aduh, jangan-jangan nih. Gara-gara ular itu kepikirannya 2 hari itu Bu. Ketika kemudian betul-betul datang debt collector Bu, apa gara-gara nengok ular itu aku ditagih utang? Nggak ada hubungan Bu, memang kalau punya utang harus dibayar lah, bukan karena tengok ular ya. Jadi jangan seseorang itu kemudian mengait-ngaitkan perkara-perkara sial dengan yang dilihat, tetapi katakanlah ucapan yang baik, optimis, nggak ada apa-apa lah, nggak ada apa-apa. Umpamanya ibu mimpi nih, mimpi nggak enak betul, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi diterkam harimau, mimpi dipatuk ular, macam-macam lah, pokoknya menakutkan lah. Mimpi jatuh dari jurang umpamanya. Mimpi itu Bu, itu ada 3. Pertama dari setan. Itulah yang dari setan tuh. Mimpinya buruk, semua itu dari setan. Kalau mimpi dari setan tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin ada kenyataannya. Ingat tuh, tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin ada kenyataan, itu hanya mimpi saja. Sehingga tidak perlu ditatoyurkan, tidak perlu dianggap-anggap sial. Anggap nggak ada apa-apa, itu bunga-bunga tidur saja, karena itu dari setan. Yang kedua, mimpi karena banyaknya berpikir Bu, banyaknya mikir, akhirnya ke bawah mimpi. Ya, jadi ibu itu mungkin utangnya terlalu banyak, nggak bisa bayar, kepikiran sampai ke bawah mimpi Bu. Sampai orang nagih utang itu dalam mimpi itu. Jadi ada orang yang saking banyaknya berpikir dibawa pula ke mimpi. Ini pun sebenarnya jangan terlalu dipikirkan, tidak mungkin terjadi juga. Ya kalaupun terjadi kemudian tiba-tiba habis bangun tiba-tiba ada yang mengetukkan, Assalamualaikum, salam. Rupanya mau nagih uang, barusan tadi mimpi. Ketika terbangun rupanya betul. Itu sebenarnya nggak ada urusan, karena banyak terpikir aja, akhirnya ke bawah mimpi. Memang hari itu ibu harus bayar utang. Ini yang kedua. Yang ketiga, mimpi yang baik. Lah mimpi yang baik ini insya Allah bisa terjadi dengan kita minta kepada orang yang baik dengan kita untuk ditakwilkan. Jangan mentakwilkan kepada musuh kita. Nanti mimpi baik pun jadi jelek tuh takwilnya. Ya ditakwilkan ke orang-orang yang baik yang percaya dengan kita. Nanti mudah-mudahan ditakwilkan baik, diaminkan dan diaminkan para malaikat. Jadi itulah yang supaya kita tidak tatoyur. Kata Nabi SAW, solusinya adalah qala kalimatun thayyibatun. Optimis itu artinya kalimat yang baik. Jangan sampai kemudian dikait-kaitkan dengan perkara yang lainnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk-bentuk tatoyur. Dan tadi saya katakan bahwa sebenarnya tatoyur itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang saja ya. Di zaman jahiliyah sudah ada. Bahkan jauh sebelum zaman jahiliyah sudah ada. Seperti saya contohkan pamannya surah Al-A'raf ayat 131 yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang saya sebut tadi kan. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadi. Apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu usaha kami katanya. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma. Tapi kalau datang kesulitan, kesusahan, mereka melempar sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya. Jadi di zaman Nabi Musa sudah ada tuh. Kemudian masuk era Nabi SAW di zaman jahiliyah. Lebih parah lagi, ya tadi contohnya orang jahiliyah itu kalau mau berniaga harus terbangkan burung. Kalau burungnya ke arah Yaman berangkat mereka. Tapi kalau burungnya ke arah Syam nggak akan berangkat mereka. Karena Syam itu dianggap Syam karena dari tasya'um. Tasya'um itu artinya sial.
Ya, dianggap sial kalau burung ke arahnya ke Syam itu. Maka orang jahiliyah kalau mau berangkat kok burungnya ke arah Syam, enggak berhenti, dia enggak mau lagi. Takut bawa sial, takut tidak bawa untung dan begitu seterusnya. Begitu juga Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 79, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassanakum minna adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang atau sial karena kamu. Ya. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Nah, itu di zaman jahiliyah. Kemudian tatayur sampai sekarang berkembang. Ya, kalau dulu kan burung saja, kalau dulu orang saja. Nah, sekarang mulai berkembang tuh. Ya, ya seperti tadi, ibu malam-malam tiba-tiba tengok gorden goyang-goyang. Nah, ada apa ya? Kok gorden itu goyang-goyang? Ya. Padahal saya selama 10 tahun di sini tak nampak gorden itu goyang-goyang. Nah, rupanya ibu lupa nutup jendela. Ya, di angin masuk. Tapi karena lupa akhirnya dah prasangkanya kemana-mana, Bu. Gara-gara goyangan gorden itu ditakwilkan macam-macam tuh. Ada apa ya? Ada apa ya? Nah, akhirnya enggak tenang hidupnya. Ya terserah gorden lah, mau goyang-goyang terserah dia lah kan, Bu. Ngapain pula sibuk kan itu. Kemudian berkembang kepada angka tadi. Angka-angka 4, 13, 33, apalah salahnya angka tuh? Kenapa disial-sialkan? Kemudian berkembang lagi ke masalah mimpi. Berkembang lagi ke masalah apa namanya tadi, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat. Pokoknya di masyarakat tuh aneh-aneh tuh. Aneh-aneh. Bahkan motong kuku saja itu kalau malam-malam itu sama orang tua dulu ndak boleh tuh kok di kampung tuh. Enggak tahu masalahnya apa. Ya, dibilang pamali katanya. Nah, kalau motong kuku itu ya siang-siang, jangan malam-malam. Kalau malam-malam tuh pamali katanya. Itu orang Jawa Barat tuh. Pamalinya apa saya tak tahu kan. Ya. Kemudian macam-macam lah. Intinya bahwa kenapa tiarah itu dianggap kesyirikan? Ya tadi, karena menghilangkan tawakal dan menyandarkan kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dan sementara tauhid itu harus menguatkan tawakal dan tidak menghayal, harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut ibu bisa baca sendiri syarahnya, sangat bagus sekali syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Taib sampai di sini. Silakan.